about could you crack the egg? Next, teman-teman buka halaman 83 pada bagian A, listening. Kita akan memahami tentang ekspresi meminta bantuan. Silakan teman-teman dengarkan dan ulangi pengucapan gambar-gambar di bawah ini. Cook the rice, memasak nasi. Chop the onions, memotong bawang. Beat the eggs, mengocok telur. Pour the tea, menuangkan teh. Stir the coffee, mengaduk kopi. Boil the water, merebus air. Add the sugar, menambahkan gula. Serve the soup, menyajikan sup. Drain the noodles, meniriskan mie. Crack the egg, memecahkan telur. Selanjutnya teman-teman buka pada halaman 85, lihat pada bagian speaking. Yaitu pada bagian ini kita akan menggunakan ekspresi dalam meminta bantuan dan meresponnya. Teman-teman buka pada halaman 86 pada penggunaan ekspresi useful expression. Di situ terdapat asking for help dan response. Ketika teman-teman meminta bantuan, teman-teman bisa menggunakan can you, bla bla bla, please, could you, bla bla bla, please. Kemudian responnya yaitu sure, certainly, alright. Lihat pada dialog di atas, terdapat beberapa contoh. Kita contohkan pada bagian student 1, could you pour the tea please? Student 2 menjawab sure. Begitu juga penggunaan yang ada di bawahnya. Kemudian teman-teman buka pada halaman 88 pada bagian C, reading. Pada bagian ini kita akan menunjukkan tentang present continuous tense atau kegiatan sekarang. Dalam penggunaan present continuous tense, yaitu terdapat penambahan ing pada setiap verbs. Contoh, eats berubah menjadi eating. Sehingga di bawahnya terdapat beberapa contoh penggunaan present continuous tense. Contoh pertama yaitu she is eating the rice, he is beating the eggs, I am draining the noodles, you are pouring the tea, we are helping in the kitchens. Yaitu pada setiap verb kata kerjanya ditambahkan ing. Baiklah, teman-teman buka pada halaman 89. Di sana terdapat exercise atau latihan. Sebuah pilihan ganda dari nomor 1 until 5 atau nomor 1 sampai nomor 5. Silakan teman-teman kerjakan di rumah. Sekarang dibuka bukumu halaman 99. Open your book on page 99. Perhatikan ya. Baik, bismillah. Perhatikan anak-anak, halaman 99. Gambar yang pertama adalah the bank is on Jalan Merdeka. Bank berada di Jalan Merdeka. Next, the school is next to the bookstore. Sekolah setelah di toko buku, atau sekolah berada setelah toko buku. Seperti itu ya. Kemudian next, selanjutnya, the supermarket is opposite the to the school. Supermarket atau toko swalayan yang besar ya, seperti hypermart, seperti itu, atau pasar yang besar atau pasar yang luas, berada di seberang sekolah ya. Kemudian next, the bakery is after the first junction. Toko roti berada setelah first junction ya. Jadi first junction seperti itu. Kemudian selanjutnya, let's go straight ahead, we will go to the museum. Ayo pergi atau ayo berjalan lurus ke depan, kita akan pergi ke museum. Kemudian let's turn right, we will go to the hospital.
Ayo belok ke kanan, kita akan pergi ke rumah sakit. Next, let's go to the stadium. Ayo pergi ke stadion, ya, stadion, arena olahraga. Selanjutnya, let's turn left. We are going to the bus station. Ayo belok kiri, kita akan pergi ke terminal bis atau stasiun, maaf ya, stasiun bis. Selanjutnya yang terakhir, let's cross the street. We will go to the restaurant. Ayo menyeberang jalan, kita akan pergi ke restoran. Nah, itu adalah kalimat yang perlu kalian pahami. Anak-anak, first junction itu artinya persimpangan pertama. Jadi kayak pertigaan atau perempatan seperti itu ya. Maaf, tadi belum diartikan. Baik anak-anak, sekarang buka bukumu halaman 102. Open your book on page 102. Sekarang kita akan belajar mengenai kalimat bagaimana mengajak atau mengundang orang untuk pergi ke suatu tempat. Oke, yang pertama kita baca ya. Dengarkan dan perhatikan. Why don't we go to the bakery? Mengapa kita tidak pergi ke toko roti? Jawabannya, alright, baiklah. Kemudian selanjutnya, let's go to the stadium. Ayo pergi ke stadion. Sure, tentu. Atau baiklah juga bisa. Next, why don't we go to the museum? Mengapa kita tidak pergi ke museum? Sure, artinya tentu. Selanjutnya, let's go to the bank. Ayo pergi ke sekolah. Ayo pergi ke bank. Ya, alright, baiklah. Selanjutnya yang terakhir, why don't we go to the supermarket? Mengapa kita tidak pergi ke supermarket? Oke. Nah, itu adalah kalimat yang bisa kita gunakan untuk mengajak orang pergi ke suatu tempat, ya. Paham ya anak-anak? Next, my student, open your book on page 103. Buka bukumu halaman 103. Di sini ada kalimat mengenai arah, ya, arah suatu tempat dan diilustrasikan dengan sebuah gambar. Perhatikan ya. Renata is on Jalan Bandung. She will go to the bakery. It is on Jalan Merdeka. From Jalan Bandung, she will turn left to Jalan Merdeka. Renata berada di Jalan Bandung. Dia akan pergi ke toko roti. It is on Jalan Merdeka. Ini berada di Jalan Merdeka. Apa yang berada di Jalan Merdeka? Toko rotinya. From Jalan Bandung, dari Jalan Bandung, dia akan belok kiri ke Jalan Merdeka. Itu artinya. Paham ya anak-anak? Next, selanjutnya nomor 2 yaitu Mickey is on Jalan Merdeka. He will go to the stadium. It is on Jalan Raja Wali. From Jalan Merdeka, he will go straight ahead to Jalan Raja Wali. Mickey berada di Jalan Merdeka. Dia akan pergi ke stadion di Jalan Raja Wali. Dari Jalan Merdeka, dia akan lurus ke depan ke Jalan Raja Wali. Paham ya anak-anak? Gambar nomor 3. Dani and Dina are on Jalan Sawit. They will go to the museum. It is on Jalan Kota. From Jalan Sawit, they will turn right. Then they will go to the hospital. It is on Jalan Pajang. From Jalan Kota, they will go straight ahead. Halaman 105. Baik, akan Pak Pur bacakan. Kalian simak dengan baik-baik ya. Bismillahirrahmanirrahim. This is New Town. There are 2 banks in the town. They are Citibank and Amanah Bank. The banks are on Jalan Pahlawan. There is also a museum on Jalan Pahlawan. The museum is between the 2 banks.
A hospital and a bakery are on Jalan Tanjung. There is a bakery opposite to the hospital. A Padang restaurant is next to the bakery. On Jalan Melati, there is another restaurant. It is Yummy Restaurant. It is near Grand Supermarket. Come and see the town. Baik, artinya adalah ini adalah kota baru. Ada 2 bank di kota ini. Mereka adalah Bank City dan Bank Amanah. Bank berada di Jalan Pahlawan. Ada juga sebuah museum di Jalan Pahlawan. Museum di antara 2 bank. Sebuah rumah sakit dan sebuah toko roti berada di Jalan Tanjung. There is a bakery, ada toko roti di seberang rumah sakit. A Padang restaurant, sebuah restoran Padang berada di setelah toko roti. On Jalan Melati, di Jalan Melati, there is another restaurant. Ada sebuah restoran yang lain. It is Yummy Restaurant. Ini adalah restoran Yummy. It is near Grand Supermarket. Restorannya di dekat Grand Supermarket. Come and see the town. Datang dan lihat kota tersebut. Itu ya artinya. Selanjutnya kegiatan kalian adalah mengerjakan soal latihan yang berada di bawahnya. Yang soal isian dan soal pilihan ganda. Yang soal isian Pak Pur bantu sedikit ya. Nomor 1 contohnya. Is there a museum in New Town? Apakah ada sebuah museum di kota baru tersebut? Ada tidak? Ada ya? Jawabannya bagaimana? Yes, there is. Tinggal kita baliknya. Yes, there is. Tadinya is there jadi there is. Kemudian nomor 2 Pak Pur bantu lagi. Where is the museum located? Di mana lokasi museum tersebut? Nah, di mana lokasinya? Nah, the museum is also di mana? Nah, the museum is on Jalan Pahlawan. Jadi jawabannya harus lengkap ya. Jangan hanya on Jalan Pahlawan, tapi harus lengkap. The museum is on Jalan Pahlawan. Paham ya? Nomor 3, 4, 5, dan 6, 7, 8 kerjakan sendiri. Langsung di buku paket bahasa Inggris atau langsung di buku modul bahasa Inggris ya. Kemudian yang pilihan gandanya juga kalian kerjakan. Paham ya anak-anak? Itu kegiatan yang pertama. Selanjutnya kegiatan yang kedua yaitu dibuka bukumu, open your book on page 111. Buka bukumu halaman 111. Kita latihan soal yang pilihan ganda. Chapter review. Apa bantu ya? Number 1, nomor 1. Let's go to the titik-titik. I need a pen and an eraser. Ayo kita pergi ke titik-titik. Saya butuh pulpen dan sebuah penghapus. A. Bank. B. Shop. C. Hospital. D. Stadium. Yang mana ya? Kalian pilih. Nomor 2. Why don't we go to the titik-titik? We can get a bus there. Oke. Mengapa kita tidak pergi ke titik-titik? Kita bisa mendapatkan sebuah bis atau kita bisa menaiki sebuah bis di sana. Oke. A, B, C, atau D. Nomor 3, number 3. Let's go to the titik-titik. I want to buy a comic. Ayo pergi ke titik-titik. Saya ingin membeli sebuah buku. A. Bookstore. B. Hospital. C. Bus station. D. Stadium. Yang mana? Ayo kerjakan ya. Selanjutnya, why don't we go to visit Ira? She is sick now. Alright. Mengapa kita tidak pergi ke titik-titik untuk mengunjungi Ira? Dia sedang sakit sekarang. Baiklah. Oke. Bakery, hospital, market, canteen. Kerjakan sendiri ya. Selanjutnya soal latihan halaman 112 yang bagian kedua. Match the activities to the place. Nah, ini kita mencocokkan. Jadi aktivitas kemudian tempatnya di mana. Contoh nomor 1. People do sports here. Berarti jawabannya
Stadium. Oke, tinggal kalian tarik garis. Nomor 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9 juga. Seperti itu ya, gampang. Jadi disesuaikan kalimatnya dengan tepatnya. Harus tahu artinya berarti. Pak Pur bantu satu lagi ya. Satu lagi nomor 9. People buy books or magazine here. Orang-orang membeli buku dan majalah di sini. Berarti di mana? Ya, bookstore. Oke. Yang lainnya kerjakan sendiri. Kemudian yang bagian developing HOTS. Nah, yang pilihan ganda juga. Yang bagian bawah 112 dan 113 dikerjakan juga ya.